Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi singkat ini. Adapun pemateri kita kali ini adalah rekan saya yaitu Sri Wulandari. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian materi. Dipersilahkan kepada pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Widi telah mempersilahkan saya untuk mengisi webinar ini yang temanya tentang dampak dari penggunaan internet. Itu dampak positif dan juga dampak positif dari internet. Yang pertama, mendapatkan informasi lebih maju, pasti akurat dan cepat. Yang kedua, memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangkan orangnya. Yang ketiga, bagi siswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas di negatif dari sebuah internet. Yang pertama itu adalah cyberisme adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat melintasi batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugian akibat yang terjadi sangat besar dan juga sangat sulit untuk menangkap pelaku dan membuktikan secara hukum. Yang kedua itu ada hacking. Hacking merupakan suatu usaha memasuki suatu jaringan dengan maksud untuk mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem dari jaringan. Yang ketiga itu ada crowding, adalah sebuah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud untuk mencari, mengubah, atau menghancurkan suatu file yang disimpan pada jaringan tersebut. Yang keempat, ada penipuan. Hal ini memang sedang merajalela di bidang manapun internet dan tidak luput dari serangan penjahat. Dengan cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penulis informasi tersebut. Jadi, dari dampak positif dan negatif itu, untuk solusinya, kita dalam menggunakan internet itu kita harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya situs jejaring sosial. Dengan langkah ini perlu kita lakukan agar para siswa tahu bahwa dari penggunaan situs jejaring sosial dan dapat menggunakan secara lebih bijak. Selain itu, langkah ini juga dapat menimbulkan rasa waspada kepada siswa sehingga dalam menggunakan suatu jejaring sosial mereka lebih berhati-hati lagi. Lalu yang kedua, mengawasi siswa dalam berinternet atau berjejaring sosial. Pengawasan terhadap pergaulan siswa dalam jejaring sosial di dalam dunia maya sangat diperlukan. Karena jika siswa tidak diawasi, mereka akan dengan mudah mengakses situs jejaring sosial tersebut dan menggunakan ke arah yang tidak baik. Pergaulan mereka akan mudah melawan perkataan orang tua, dan usaha kita menyelamatkan anak-anak untuk tidak menggunakan akses internet secara berlebihan akan sia-sia dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, serta pergaulan anak yang bebas akan terpengaruh dari teman-temannya juga, dapat memudahkan
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dan akan dijawab langsung oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudari Pebi. Ya juga loh. Dampak bagi internet. Sekarang ini kan pada masa COVID-19, anak di bawah umur itu banyak menggunakan internet. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, itu kan anak-anak itu kan karena dia itu belajar dari handphone ya kan, walaupun itu handphone orang tuanya gitu, itu kan pasti dia, itu kan pasti dia ini sih, pasti dia megang handphone itu gitu. Dan dia nggak tahu apa yang dibuka-buka dia atau apa di dalamnya. Namanya anak-anak ya kan, kepo. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusinya agar anak-anak itu tidak terlalu apa kali sama handphonenya gitu loh. Apakah dari orang tuanya harus diawasi atau solusinya gimana lah gitu, atau kayak mana lah. Baik, dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab. Baik, pertanyaan dari Saudara Feby akan saya jawab. Menurut saya, agar anak-anak itu terlalu kecanduan untuk memakai HP itu, sebagai orang tua kita harus mengawasi gitu. Karena kan kalau misalnya diawasi, jadi anak-anak itu nggak bisa sembarangan buka entah situs apa gitu, atau entah main game atau apa gitu. Jadi kan sebagai orang tua juga harus memberi waktu, jam berapa lama mereka itu memakai HP, berapa lama orang itu untuk belajar itu. Menurut saya sih diawasi, karena kan kalau misalnya dibiari aja gitu, anak-anak terlalu bebas gitu main HP, jadi waktu belajar dia juga terganggu. Saudara Feby, apakah jawaban saya bisa diterima? Apakah saya boleh menyanggahnya? Tetapi kan orang tua zaman sekarang itu udah males gitu mengawasi anak-anaknya. Kita lihat aja lah dari kalangan kita sendiri. Pasti udah kasih aja gitu. Gak diawasi
anak itu ya udah gitu loh. Apakah itu bisa berdampak negatif pada anak itu atau enggak gitu? Ya, menurut saya bisa berdampak negatif karena kan kalau misalnya dibiari aja anak-anak itu terlalu bebas kan main HP gitu, jadi berdampak buruk untuk dia untuk belajar juga. Dia terganggu. Udah gitu akan membuat waktu orang itu terlalu habis ke HP gitu. Makanya kita sebagai misalnya jadi orang tua itu harus bijak karena ya gitu zaman sekarang kan anak terlalu banyak kali tuh main HP, asik main HP aja gitu kan. Kalau misalnya habis belajar terus main HP, nggak ada waktu istirahatnya. Makanya sebagai orang tua ya harus mengawasi anaknya. Baiklah, terima kasih jawaban dari Saudari Ulan. Selanjutnya kepada Saudari Uci dipersilahkan untuk segera bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman di sini yang menjadi objek masalah adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah di masa COVID sekarang kan pasti semakin luang kan kita pribadi. Jadi untuk mengisi waktu luang tersebut kita bermain handphone dan kan menggunakan internet. Tapi dalam jangka waktu lama malah menjadi kecanduan. Kayak apa-apa harus HP, semua handphone. Jadi bagaimana cara mengatasi kecanduan tersebut? Karena kan sudah terbiasa kiat-kiatnya untuk mengatasi kecanduan penggunaan internet tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Uci. Menurut saya solusinya itu ya sebagai orang tua ya kembali kayak pertanyaan Febi tadi kan. Sebagai orang tua harus mengawasi anaknya, udah gitu memberikan jangka waktu untuk memegang HP itu. Jadi nggak satu harian itu anak itu main HP terus ya, habis belajar ya HP-nya langsung disimpan gitu. Jangan dikasih main lagi. Dikasih jangka waktu gitu untuk main HP. Main HP itu juga untuk belajar. Bagaimana Saudari Uci? Apakah jawaban saya bisa diterima? Sebenarnya di sini tuh cara dari kita sendiri, bagaimana cara kita membatasi diri sendiri dari orang tua karena kan besar gitu. Kalau dari orang tua mungkin seperti yang dijelaskan kita. Jadi bagaimana? Belum.